Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Baik TTA semuanya, hari ini kita akan membahas materi baru masih di bab 2 dengan submateri yang berbeda. Yang akan kita bahas yaitu tentang hasil kebudayaan masa praaksara. TTA, di sini Ibu akan menjelaskan tentang zaman masa praaksara berkaitan dengan hasil kebudayaannya. Ada zaman batu, kemudian juga zaman logam. Ibu akan menjelaskan secara singkat dengan berbagai media contoh dari hasil kebudayaan masa praaksara. Ibu menjelaskannya di tempat dosen Ibu, yang alhamdulillah terima kasih banyak untuk Pak Iryadi sudah mengizinkan saya untuk meminjam medianya sebagai media untuk menjelaskan materi masa praaksara. Salam baktos Bapak, hatur nuhun pisan. Baik TTA, kita akan masuk ke materi masa praaksara. Untuk hari ini kita masuk ke materi hasil kebudayaan masa praaksara. Hasil kebudayaan masa praaksara ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dikelompokkan lagi, ada zaman batu tua atau disebut dengan zaman Paleolitikum, ada zaman batu tengah atau disebut dengan Mesolitikum, dan zaman Neolitikum, zaman batu muda. Ibu akan mulai dari zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum, paleo sendiri artinya tua, litkum artinya batu. Jadi zaman batu tua. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, di zaman Paleolitikum ini kehidupannya pola hidupnya masih nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah tempat. Yang kedua, pola makannya masih food gathering, yaitu mengumpulkan makanan dan meramu. Yang ketiga, belum mengenal kepercayaan. Yang keempat, alat-alat yang digunakannya batunya masih kasar. Yang kelima, jenis manusianya ada Pithecanthropus, ada Meganthropus. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, untuk di zaman Paleolitikum ini batunya masih kasar, TTA. Ini adalah contoh benda zaman Paleolitikum. Ini merupakan kapak genggam. Baik, selanjutnya ada zaman Mesolitikum. Meso tengah, litkum batu, berarti zaman batu tengah. Cirinya yang pertama, pola huniannya semi sedenter atau mereka sudah mengenal tempat tinggal sementara, yaitu di gua atau disebut dengan Abisochrock. Mereka juga mengenal kebudayaan Kzokenmodinger, yaitu sampah dapur. Artinya manusia praaksara saat itu sudah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, di zaman Mesolitikum ini juga manusia praaksara sudah mengenal kepercayaan, dibuktikan dengan adanya lukisan di gua. Selanjutnya, alat yang digunakan sudah semi halus. Contohnya di sini Ibu punya satu, ada flex. Yang kedua ada bone sculpture. Ini sudah semi halus ya TTA. Jenis manusia pada zaman Mesolitikum yaitu Homo sapien. Contohnya ada Papua melanesoid, Wedoid, dan Austronesoid. Selanjutnya ada zaman Neolitikum. Neo artinya muda, litkum artinya batu, zaman batu muda. Cirinya yang pertama sedenter, sudah menetap. Yang kedua, sudah mengenal kepercayaan, diantaranya ada animisme, dinamisme, totemisme. Animisme itu kepercayaan terhadap roh, dinamisme itu benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, totemisme hewan yang dianggap suci. Contohnya ada ular, ada juga sapi. Ciri selanjutnya, di zaman Neolitikum juga sudah mengenal pakaian. Di sini Ibu ada contohnya, ini pakaian yang berbahan dari kulit kayu. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Ya baik, di zaman Neolitikum juga pola makannya sudah bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam atau dikenal dengan istilah food producing. Alat yang digunakannya juga sudah halus. Contohnya di sini ada kapak persegi
dan ada juga kapak lonjong. Kapak lonjong ini merupakan benda yang dianggap sakral, dulunya digunakan sebagai mas kawin. Tapi kalau misalkan ada tangkainya nih, biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di zaman Neolitikum juga mengenal tradisi megalitikum, yaitu batu besar. Contohnya yang pertama di sini ada dolmen TTAA. Dolmen ini merupakan meja batu. Selanjutnya juga ada sarkofagus. Kalau sarkofagus ini merupakan peti jenazah. Kemudian ada juga menhir. Menhir ada tugu batu dan juga ada waruga. Kalau waruga ada atapnya, bentuknya seperti kubus. Itu tadi contoh dari benda tradisi megalitik atau batu besar. Tradisi megalitik ini dikenal di zaman Neolitikum dan zaman logam. Kita lanjut di zaman logam. Zaman logam di Indonesia ada dua TTA, ada zaman besi dan zaman perunggu. Kalau zaman besi, contohnya ini TTA. Nah ini ya, seperti ini adalah contoh benda di zaman besi. Benda lainnya ada pisau dan lain sebagainya. Selanjutnya ini yang kedua itu zaman perunggu. Contohnya ini ada nekara. Baik TTA, sekian pematerian dari Ibu. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan. Teknis pengerjaannya akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Iryadi selaku dosen yang selalu menginspirasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.